uang gitu, punya uang ataupun memang benar-benar setiap hari kita itu menggunakan AI, mungkin bagus yang berbayar gitu ya, tapi kalau misalnya kita nggak terlalu sering menggunakan AI itu, mungkin yang gratis ataupun nggak terlalu kompleks yang kita kerjakan itu, yang gratis pun sudah cukup. Kemudian ada beberapa juga yang memerlukan misalnya akun khusus gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau pernah dengar ada yang punya akun belajar ID gitu ya. Nah itu ada juga beberapa AI itu yang dengan akun itu dia lebih powerful gitu ya, lebih powerful dalam menganalisis gitu. Kayak misalnya tadi itu sempat diskusi itu ada Quizzes, tapi yang namanya sekarang kan udah ganti tuh. Nah itu kemudian kalau misalnya dengan akun yang belajar ID itu dia lebih powerful tuh gitu ya. Atau misalnya dengan Canva gitu ya. Canva itu kalau misalnya kita punya akun pro, nah itu bagus juga tuh hasilnya. Tapi gitu kadang-kadang dia terbatas gitu Bapak Ibu. Seperti kemarin tuh yang kita bahas kemarin tuh. Ada yang Julius gitu ya. Dia memang bagus gitu, powerful juga. Tapi beberapa kali kita minta misalnya, kadang-kadang terbatas gitu juga ya. Walaupun ya besoknya bisa kita coba lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak terlalu perlu banyak gitu ya, mungkin bisa gunakan yang gratis itu. Tapi kalau misalnya kita memang fokus, nah mungkin ada baiknya dengan yang berbayar. Nah ini yang gratis, ChatGPT-nya yang gratis, yang nggak berbayar, saya sudah beberapa sering juga memang dari dulu menggunakan gitu ya. Udah banyak yang dicarinya. Kemudian kita akan coba pada malam hari ini, misalnya kita cobakan dengan yang contoh tadi gitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu misalnya mau disesuaikan dengan dengan mata pelajaran Bapak Ibu boleh gitu ya, atau mata kuliah Bapak Ibu juga boleh. Nggak harus sama persis dengan yang di sini. Misal tadi kita pengen membuat indikator capaian pembelajaran untuk biologi SMA kelas 11 gitu ya, dengan topik ekosistem. Kita kopikan saja ini. Tapi kalau dengan prompt yang lain juga boleh gitu. Nah, misalnya oke. Saya adalah seorang guru dan gitu ya, dan Anda sebagai profesional boleh dalam bidang pembelajaran. Saya ingin membuat indikator capaian pembelajaran untuk biologi SMA kelas 11 dengan topik ekosistem. Bisakah Anda membantu saya misalnya gitu ya. Tapi lagi-lagi nggak harus persis seperti ini, boleh dengan kalimat Bapak Ibu gitu. Nah, tentu saya siap membantu katanya. Nah, ini beberapa capaian keluarkan ya. Oh ya. Oke, sudah. Nah, insya Allah jam 9-an ya. Ya. Indikator capaian pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita mau berpikir sendiri kan agak mungkin lama gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya yang biasa mungkin akan cepat gitu dia berpikir gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk saya misalnya gitu, atau ada beberapa yang lain mungkin agak sulit gitu. Nah, ini bisa jadi mempercepat pekerjaan kita gitu. Jadi ada indikator pembelajaran, capaian pembelajaran. Misalnya mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem melalui pengamatan langsung atau studi literatur. Nah, ini karena saya bukan di bidang ini gitu ya, nggak tahu ini sesuai atau enggak gitu. Nah, tapi ini dia gitu ya. Jadi kita bisa cek gitu, oh ini sesuai atau enggak sih. Kalau misalnya kita sesuai, kita masukkan. Oh ini misalnya menjelaskan interaksi, sesuai atau enggak. Kalau misalnya enggak, oh ya udah kita buang gitu. Jadi lebih enak gitu Bapak Ibu. Enggak harus buat dari awal gitu ya. Kalau misalnya dulu kan kita harus baca dulu, cari referensi dulu gitu ya. Memang kalau idealnya seperti itu sebetulnya.
Lagi-lagi biasanya saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita nggak terlalu butuh cepat gitu ya, nggak terlalu butuh cepat, maka ya baiknya memang ya menggunakan mencari referensi gitu, membaca buku-buku literatur, kemudian kita buat sendiri gitu. Nah itu kan bagusnya seperti itu sebetulnya Pak Ibu. Tapi kalau misalnya kita memang perlunya cepat gitu ya, perlu cepat, mudah, ya boleh menggunakan AI ini gitu. Tapi ya lagi-lagi harus kita cek kembali dan seleksi kembali gitu jawabannya. Apakah ini sudah benar gitu? Karena tadi ya kita harus sudah punya dasar tadi gitu Bapak Ibu. Apakah ini sudah betul, sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau misalnya ada yang kira-kira nggak sesuai ya kita sesuaikan, kita perbaiki atau kita kurangi, hilangkan gitu ya, atau kita tambahkan misalnya. Nah ini beberapa capaian pembelajaran. Kemudian indikator bisa disesuaikan dengan fase pembelajaran kurikulum merdeka. Oke, kalau misalnya mau kurikulum merdeka katanya gitu. Ini ada juga dia menawarkan, apakah Anda ingin saya buatkan versi yang langsung disusun dalam format RPP singkat katanya gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya kita mau buat dengan ini juga boleh gitu ya, nggak apa-apa. Ini yang misalnya terkait dengan indikator capaian pembelajaran. Atau kalau misalnya kita mau buat lebih detail gitu ya, boleh kita sampaikan gitu ya. Nah, minta tolong misalnya dibuatkan indikator yang lebih detail misalnya gitu. Nah, maka dia akan detailkan gitu ya. Ini pengetahuan atau kognitif misalnya gitu ya. Kemudian keterampilan atau psikomotor misalnya. Kemudian sikap atau afektif gitu ya. Nah, jadi dia detailkan gitu ya. Kalau tadi kan nggak dituliskan gitu ya sub-subnya. Nah, sekarang dituliskan oleh ChatGPT-nya. Ini kalau misalnya terkait dengan indikator capaian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat misalnya RPP ya Pak Ibu ya, RPP kalau di guru ya. Kalau dosen mungkin RPS namanya gitu ya. Oke, kemudian kita coba lagi. Nih misalnya. Oke. Itu kelebihan S-nya ya. Ingin membuat rancangan RPP singkat ini ya. Atau kita nggak usah pakai singkat ya. Tapi singkat aja nggak apa-apa sih. Oke, nggak apa misalnya. Oke, kita coba. Ini RPP-nya SMA, mata pelajaran matematika, kelas 10, semester genap. Kemudian topiknya persamaan kuadrat. Ini tujuan pembelajaran, gitu, indikator capaian pembelajaran, kemudian materinya, materi pokoknya, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Oke. Ada pendahuluan sekitar 10 menit, kemudian kegiatan inti sekitar 70 menit, kemudian penutup gitu ya, sekitar 10 menit. Penilaian ada pengetahuan, keterampilan, sikap gitu. Kemudian dia menawarkan juga nih, RPP ini sudah ringkas, tapi sudah ringkas, lengkap gitu ya. Jika Bapak Ibu saya bisa melengkapi dengan contoh soal hot gitu ya, dan rubrik penilaian. Oke, ya. Kita jawab iya saja, nggak apa-apa sebetulnya juga. Dibuatkan contoh soal misalnya ya, contoh soal dan rubrik penilaian misalnya. Nah, dia akan membuat juga tuh. Oke, ini ada contoh soalnya, ada uraiannya juga. Ini ada rubrik penilaian. Skor 1 jika jawaban benar, skor 0 jika jawaban salah, jumlah skor maksimal ada 5. Ini soal uraian.
Oke, ini ada poin-poinnya. Langkah menuliskan keliling dan hubungan panjang lebar dengan persamaan kuadrat 2 poin dan seterusnya, skor maksimal 10 poin. Untuk yang kedua gitu ya, soal yang kedua ada dia misalnya kejelasan penjelasan dan sistematika jawaban, poinnya 2, skornya 10 gitu ya. Total skor 20. Untuk yang uraian 20, pilihan ganda 5, total 25, dikonversi skala ke 100 gitu ya. Sehingga kalau misalnya dia itu tinggal dikali 4 saja kan Bapak Ibu ya. Misalnya dia benarnya 20, berarti 80 nilainya gitu. Oke, ini kalau misalnya kita mau buat kisi soal, dia juga bisa memberikan. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kita mau membuat, nanti kita akan coba juga ini membuat soal ya, walaupun tadi kita sudah buat soal mengenai matematika tadi ya, persamaan kuadrat. Kita akan coba juga yang soal hipotesis misalnya gitu Bapak Ibu ya, yang uji hipotesis. Ini biasanya untuk perkuliahan ya. Tahu di SMA sudah belajar atau belum? Kemudian saya ingin membuat 5 soal pilihan ganda hot gitu ya. Kemudian dan 2 soal esai serta rubrik penilaian untuk mata kuliah statistik dan dengan topik uji hipotesis. Ini soalnya. Oke. Nah, soal-soal ini bisa kita masukkan ke Google Form gitu Bapak Ibu ya. Kita masukkan ke Google Form. Saya akan ajarkan manualnya dulu. Nanti juga saya akan coba sampaikan kalau misalnya kita buat langsung di Google Form-nya gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau manualkan kan misalnya saya coba cari email yang satu lagi, mudah-mudahan bisa. Kita coba cara manualnya dulu, misalnya ini ya. Bisa nggak dia? Agak lama ya. Oke, misalnya kita mau buat soalnya di Google Form. Bisa nggak masuk? Oh, harus kata sandi juga. Sebentar, saya coba cari email yang lain. Ini banyak emailnya Bapak Ibu ya. Ada nggak yang bisa masuk ya? Nah, ini nggak bisa juga kayaknya. Nggak bisa. Apa nih katanya? Oh, sepeda. Oke. Nggak bisa juga. Sebentar, saya cari email yang lain lagi. Ya, ada email yang satunya sebetulnya. Yang 7 coba Ayu ya. Oke, masih bisa nggak ya digunakan ya emailnya ya? Ini sifat juga. Ya sudah, berarti kita pakai yang ini aja lah. Nah, misalnya ini Google Form, formulir gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita manual kan biasanya gini Bapak Ibu ya. Kita tulis, oh ini soalnya apa gitu. Ini saya ambil tadi soalnya, misalnya kita ambil dari yang mana ya enaknya, yang ini boleh kali ya. Nah, coba kita ambil dari yang ini misalnya. Kita ambil satu dulu kalau enggak. Kita ambil satu gitu. Kita ambil satu. Kemudian kita masukkan ke Google Form-nya. Ini soalnya.
Kemudian opsinya gitu ya, opsinya kita ambil juga. Oke, nggak tahu nih bisa nggak dia menulis seperti ini ya. Kalau yang angka-angka begini, kita coba saja. Nah, kan nggak bisa ya. Sebentar, saya kasih soal yang huruf saja kayaknya. Mana yang huruf? Yang huruf ada nggak ya? Oh, ini nih, yang ini saja nih kita ambil Bapak Ibu sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Kita ambil yang ini. Oke, kita soalnya yang ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian apa namanya? Jawabannya mudah-mudahan bisa dia ya. Oke, nah bisa ya. A, B, C, D, oke. Nah, kemudian kalau misalnya, ini lagi-lagi ini yang manualnya ya. Di apa namanya, di Google Formnya, Nah, biasanya kan kita tulis seperti ini. Kalau misalnya mau kita buat sebagai quiz kan, jadikan ini sebagai quiz gitu. Jadi kita bisa berikan apa namanya, kunci jawaban gitu Bapak Ibu di sini. Misalnya ini kunci jawabannya apa yang ini ya? Tadi kunci jawabannya B yang ini ya. B. Oh, kunci jawabannya B. Ini kunci jawaban. Poinnya berapa? Misalnya poinnya kalau dia benar 1 gitu ya. Kunci jawabannya yang B. Ini tambahkan masukkan jawaban. Jadi kalau misalnya jawabannya salah, apa yang harus kita berikan komentar misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bingung gitu ya, kita boleh pakai ChatGPT juga gitu Bapak Ibu. Misalnya ini nih. Ini. Jadi apa namanya, feedbacknya bisa kita berikan juga gitu ya. Jadi kita malam ini kita akan coba AI aja semua gitu ya. Jadi dalam sebuah penelitian, pengusaha ingin mengetahui apakah, jadi kalau yang hot itu memang biasanya kasus dia. Pengusaha ingin mengetahui apakah proporsi konsumen yang puas dengan layanan kafe lebih dari 70%, dari 100 responden 78 menyatakan puas gitu. Nilai statistik uji yang tepat digunakan adalah oke. Misalnya mudah-mudahan dia bisa AI-nya. Oke, ini dari misalnya soal mudah-mudahan dia paham yang kita sampaikan ini. Dari soal di atas, jika apa gitu ya, apa feedback yang dapat saya sampaikan jika mahasiswa salah dalam menjawab soal tersebut, dan gini juga ya. Oke, ini bisa feedback untuk mahasiswa. Identifikasi data terlebih dahulu, bedakan uji rata-rata dan uji proporsi, pahami kata kunci, misalnya kata kunci proporsi, langsung diarahkan ke uji proporsi satu sampel. Kesalahan umum diuji karena terbiasa. Oke, ini beberapa contoh feedback singkat. Jika kalian salah mencoba kembali ke jenis data, apakah data oke, ini boleh juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa menuliskan ini jika jawabannya misalnya ini nih, boleh kita tuliskan gitu. Jadi kalau misalnya dia salah, nantinya maka akan muncul jawaban ini gitu. Misalnya kita coba ya,
Mana tadi? Ini nih. Ini tadi kita contohkan ini yang manual tadi ya. Ini tambahkan masukan. Jika salah, nah, jika dia benar, oke, kita tambahkan juga, kita coba juga bertanya ke ChatGPT gitu ya. Ya kalau kita mau langsung tadi boleh juga sih sebetulnya. Misalnya saya mau langsung gitu, feedbacknya boleh juga benar misalnya. Oke. Bagus, misalnya bagus sekali, kamu sudah tepat memilih. Oke, misalnya ini nih saya ambil. Boleh juga jika jawaban benar. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian anggaplah ini kita buat dulu di atasnya ini misalnya ada nama dulu lah ya. Jadi kita lupa memberikan itu. Ini soal ujian gitu ya. Kemudian ini nama. Kemudian oke, jawaban singkat sudah. Kemudian kalau misalnya ada kelas ya, kelas juga ada kelas A misalnya, kelas berapa nih? Ada kelas B, kelas C, ya 3 kelas saja. Nah ini soalnya. Kita tambahkan satu lagi aja kali ya untuk soalnya, biar jangan hanya satu. Misalnya ada nggak soal yang ini nih, jika terhadap signifikansi apa, maka arti praktis dari nilai ini adalah oke, boleh. Oke, boleh nih kita ambil misalnya Bapak Ibu. Nah, misalnya itu kita ambil, kita buat di sini pertanyaannya, kemudian yang kedua yang ini ya. Oke, nih soalnya misalnya opsinya. Oke, kita tulis ini sudah jawabannya ada sampai E nih ya. Ini nggak apa itu sampai D, nggak apa-apa. Nah, kemudian kunci jawabannya tadi yang B ya kalau nggak salah ya. Yang B juga, oke, yang B juga. Kita coba juga minta ChatGPT untuk atau yang ini nggak usah kita kasih nggak usah kita kasih tambahkan masukan jawaban gitu ya. Skornya 3 lah kalau enggak. Ini 3 juga ya. Oke. Di atas nggak ada. Oke. Sudah kita publikasikan misalnya. Oke. Kemudian oke, ini salin ya. Selesai. Nah, sekarang kita akan coba, misalnya kita coba kita coba, oke, ada maaf izin bertanya, jika memakai AI untuk mencari data begitu kan harus ada referensinya lah. Itu bagaimana? Apakah dituliskan referensi dari AI begitu? Terima kasih. Oh, gitu referensinya. Oke. Nah, sebetulnya bisa juga Bapak Ibu. Jadi enggak kalau misalnya kita sebagai dosen atau guru kan saya ingin mengatakan bahwa AI itu nggak bisa kayaknya dijadikan referensi langsung gitu Bapak Ibu ya, kalau kasarnya ya. Jadi tetap kalau saya sih biasanya, kalau saya pribadi, saya akan mencari referensinya juga gitu. Jadi bisa kita tuliskan referensi, misalnya kita mencari sesuatu hal gitu, kemudian kita minta juga dia mencantumkan referensinya gitu. Nah boleh gitu. Nah tapi agak hati-hati juga Bapak Ibu. Hati-hati maksudnya, kadang-kadang dia pernah juga ditemukan gitu, dia mencapai referensi itu gitu ya. Tapi pada saat kita coba baca artikelnya, ternyata nggak ada gitu juga.
Nah itu juga yang kadang-kadang agak kurang pas gitu ya. Tapi sering juga dia benar gitu ya, dia sampaikan, oh ini misalnya pengertian statistika dan referensinya gitu ya. Dia sebutkan pengertiannya apa, kemudian berdasarkan tulisan siapa gitu, dia sebutkan referensinya. Nah tapi pada saat kita cek misalnya ada ternyata gitu ya, tapi kadang-kadang pernah juga dia menyebutkan referensinya pada saat ternyata nggak ada gitu. Nah itu yang perlu juga memang harus kita cek kembali dan seleksi tadi Bapak Ibu. Tapi kan lagi-lagi bahwa ini dan mempercepat gitu pengennya kita kan. Jadi kalau misalnya dia benar, enak kan maksudnya Bapak Ibu ya, kita langsung dapat, langsung ketemu gitu. Misalnya kita coba cari tentang sesuatu, kemudian dia menyampilkan referensinya gitu. Nah kalau misalnya kita cek dan itu benar, nah enak gitu ya, bisa langsung kita tulis gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dia salah kan kita dapat juga sih jawaban gitu ya, maka kita harus cari lagi gitu, cari referensi yang lain lagi. Nah itu yang dimaksudkan bahwa dia prosesnya jadi lebih cepat gitu. Tapi kalau kita menuliskan referensinya AI kayaknya agak kurang etis gitu sih Bapak Ibu. Jadi mungkin nggak pas juga gitu kalau misalnya kita menuliskan bahwa ini sumbernya dari AI gitu. Kalau saya sih biasanya kalau untuk tugas-tugas kuliah, karena mahasiswa ini nggak bisa kita pungkiri juga Bapak Ibu, mereka kayaknya hampir semua itu menggunakan AI gitu. Jadi kalau misalnya kita membatasi juga, nggak boleh menggunakan AI misalnya, harus dengan referensi, harus dengan buku, kayaknya memang zamannya sudah seperti itu sekarang gitu. Kita nggak bisa juga menutup mata, menutup telinga dari ini gitu ya, atau nggak memperbolehkan ini. Di beberapa negara pun sudah memperbolehkan gitu. Ada juga bahwa penelitian terkait dengan ChatGPT misalnya, dan itu diterima, nggak apa-apa gitu ya. Nah artinya memang sudah diperbolehkan sebetulnya gitu. Nah tapi walaupun diperbolehkan seperti itu, ya harapannya tetap kita mencari sumber yang aslinya juga gitu. Jadi kalau mahasiswa misalnya, saya akan tanya, sumbernya dari mana? Oh, sumbernya kami cari di AI Pak gitu. Nah, saya suruh mengecek kembali lagi gitu Bapak Ibu. Misalnya terkait dengan data BPS gitu ya. Oh datanya ini misalnya. Nah silakan cek lagi gitu ya. Di data BPS-nya benar nggak nih sih ini datanya yang diperoleh gitu. Oh kalau misalnya dia benar, nggak apa-apa digunakan gitu. Nah tapi kalau misalnya ada yang kurang pas, maka ya harus disesuaikan gitu. Tapi jangan sampai nanti dia menggunakan AI terus langsung diambil, langsung dijadikan referensi. Dia menggunakan AI, data yang diperoleh dari AI itu, dari ChatGPT itu, langsung diambil, langsung dianalisis, disampaikan bahwa ini dari BPS misalnya gitu. Nah, itu agak kurang pas kayaknya. Nah begitu mungkin Bapak Ibu. Oke, sudah tadi, ini sudah ya. Nah sekarang kita akan coba misalnya bisa nggak dia mengeluarkan, sebentar saya stop share dulu kali ya, atau kita di itu aja, kalau nggak di chat zoom-nya aja, di chat zoom-nya. Oke, misalnya tadi ini ya yang nggak atau coba aja dulu sebentar. Kalau misalnya saya coba di sini, bisa nggak dia? Itu versi panjangnya ya. Kalau Bapak Ibu mau dipersingkat, boleh pakai SID atau pakai Bitly gitu ya. Nah, misalnya ini Yunus gitu ya, kelasnya kelas A, kemudian jawabannya tadi B semua sih. Sebenarnya ini kita jawaban B, coba yang ini kita jawabannya A. Kita kirim gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita langsung bisa lihat skornya gitu. Jadi ini bagus sekali katanya. Kamu sudah tepat memilih uji ini gitu. Karena data yang diuji adalah ini. Nah, ini jawabannya salah gitu ya. Nah, jadi bisa langsung seperti ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya diberitahukan, jawaban B.
Nah, untuk jawaban ini sebetulnya ada yang memang bisa kita atur gitu, kita atur, bisa kita berikan jawabannya, ada juga yang kita nggak harus keluarkan misalnya di sini ya. Nah, ini pertanyaan tak terjawab, respon dapat melihat pertanyaan. Oke, jawaban yang benar. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mau aktifkan, boleh nih jawaban yang benar misalnya, dan nggak aktifkan gitu ya. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima. Oke, misalnya kita nggak usah aktifkan yang ini ya. Kemudian kita akan coba lagi misalnya. Oke, yang ini tadi misalnya YNS saja, ini kelas C. Ini kita coba jawaban salah. Yang ini kita coba jawabannya benar. Oke. Nah, ini kata kunci ini salah kan ya? Kata kunci proporsi boleh nih. 70% langsung arahkan ke uji proporsi satu sampel. Nah, ini tanggapannya ya. Nah, ini sudah benar gitu. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, dia nggak mengeluarkan kunci jawaban gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia seperti ini. Karena kalau misalnya kita mau keluarkan kunci jawabannya boleh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya soalnya itu pretest post-test, biasanya kalau saya agak jarang gitu ya mengeluarkan kunci jawabannya. Kalau dia ada pretest post-test, kan biasanya pretest post-test itu sama soalnya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya yang agak manual gitu Bapak Ibu. Ada lagi cara yang lebih cepat lagi gitu ya. Kita buat di Google itunya Bapak Ibu. Langsung kita buat di Google Form-nya gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau coba langsung boleh, kalau mau lihat dulu juga boleh. Tadi saya mencari email yang lain sebetulnya. Cari email yang lain ini agar bisa menginstal gitu. Menginstal, karena harus ada yang diinstal dulu dia. Kalau punya saya tadi kebetulan sudah ada, jadi saya nggak menginstal lagi gitu. Nah, saya pengennya itu sebetulnya dari awal gitu ya. Nah, ini juga nggak bisa masuk juga nih kayaknya. Bisa nggak dia ya? Kita coba. Kalau dia tetap nggak bisa, berarti saya gunakan yang sudah ada saja. Coba. Ketutup dengan email lain juga dia. Sebentar, saya coba cari lagi. Mudah-mudahan ketemu ya. Kalau nggak ketemu, kita pakai yang sudah ada saja. Email, bisa nggak dia masuk? Iya, nggak bisa ya. Sudah pada keluar emailnya nih Bapak Ibu. Mana ya? Bentar. Saya keluarkan ini. Saya buka lagi, buka yang ini. Di sini kalau nggak salah ada email baru. Nah, ini coba. Oke, mudah-mudahan bisa formulir. Nah, oke, buka email Bapak Ibu gitu ya. Usahakan sudah masuk ke emailnya. Kemudian setelah itu pilih yang formulir ini tadi, email ini ya. Email ini. Kemudian pilih yang formulir tadi, formulir. Mudah-mudahan ini bisa di sini. Kemudian kita pilih yang ini nih, yang pilih yang formulir kosong. Oke. Kemudian misalnya saya mau buat di sini soal tentang ujian. Oke, lain kali saja. Ujian statistika ya. Statistika dan sains data. Nah, ini baik. Statistika dan sains data. Kemudian yang tanda 3 ini, kemudian kita
ada di sini, dapatkan add-ons Bapak Ibu ya. Dapatkan add-ons. Mudah-mudahan ya bisa diinstal di sini. Nah, kemudian kita cari di sini GPT quiz ya. Nah, ini GPT quiz generator for form. Oke, forms. Oke, kemudian pilih yang ini nih. GPT quiz generator ya. Klik, kemudian install. Install. Enggak dia. Bismillah ya. Mau enggak. Karena memang tadi saya coba beberapa email, ada dia yang mau, ada yang, nah kayak gini memang dia Bapak Ibu. Ada yang mau, ada yang enggak memang. Tahu kenapa ya permasalahannya. Jadi di beberapa email yang saya gunakan, ada yang dia bisa, ada yang dia nggak bisa gitu. Mana coba Bapak? Maaf, untuk link absensi bisa dikirim ulang. Oh iya, nanti dikirim oleh Mbaknya. Sekira ada pertanyaan. Jadi nanti saya tetap menggunakan email yang ini saja berarti. Oke, kita coba satu lagi nih. Saya agak penasaran juga jadi kok dia nggak bisa ya. Nggak masuk juga di email. Bentar. Karena punya saya itu sudah ada sebetulnya Bapak Ibu. Saya pengen menunjukkan kalau bisa dari awal. Kalau bisa. Tapi kayaknya nggak bisa. Nah, kan. Udah nggak masuk semua nih emailnya nih. Nah, kita pakai ini aja lah. Nah, kalau yang ini soalnya bisa nih. Tadi di apa namanya? Kita pakai formulir tadi ya, formulir, kemudian formulir kosong, kemudian kita buat di sini soal ujian statistika dan sains data gitu ya, mudah-mudahan bisa. Nah, kemudian pilih tadi dapatkan add-ons. Nah, kemudian di sini tulis tadi GPT quiz ya, quiz generator namanya Pak Ibu. Nah, ini. Kemudian nah ini sudah terinstall punya saya nih kalau yang ini. Caranya yang tadi, ada Bapak Ibu yang sedang mencoba nggak ya? Boleh kalau misalnya ada, boleh disampaikan di chat gitu, bisa atau enggak? Ada yang mencoba? Ada, enggak ada? Kalau misalnya ada, boleh chat di Zoom Bapak Ibu ya. Biar nanti kita bisa yakinkan. Nanti saya akan coba, maksudnya saya akan coba dulu dengan yang sudah terinstall ini. Nanti saya akan coba uninstall, kemudian saya install kembali gitu ya. Kalau misalnya nanti masih enggak ada yang belum bisa gitu. Nah, anggap saja ini sudah terinstall. Sekarang kita akan coba. Jadi kalau dia sudah terinstall, misalnya sudah terinstall. Sekarang dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, akan muncul di sini nih. Di add-ons ini nih. Kalau misalnya dia sudah terinstall, pokoknya ikuti saja nanti instruksinya. Kalau saya tidak salah sih tadi nggak ada, maksudnya rumit gitu menginstalnya, seolah enggak gitu. Jadi ikuti saja alurnya, diinstal, nanti kemudian selesai, kemudian dihilangkan. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini nih di sini, muncul add-ons ini. Ada GPT, kalau misalnya dia baru satu yang diinstal, kemungkinan di sini akan ada satu. Saya sudah ada dua gitu ya, ada form builder ini, ada GPT quiz ini. Kita klik GPT quiz. Oke. Sangat dia ya.
Hmm, hmm. Ini kok nggak bisa juga ya. Bentar. Oh, kayaknya ada yang coba kita keluarkan dulu. Sebentar, saya ulang dari awal Bapak Ibu. Oh, ya, coba kita keluarkan dulu. Ini form mana nih ya? Formulir yang mudahan dia. Oke.